lagi mau diderek, ini udah nggak bisa jalan mobilnya. Yuk, starter. Alhamdulillah, barokah ya Allah. F30 turn on. Turn on. Alhamdulillah untuk engine udah nyala ya, Mas Hasbi. Barokah, ini udah nyala engine-nya. Alhamdulillah sudah ketemu untuk penyakit yang tidak mau starter ya, Mas Hasbi. Matikan, Mas. Off mesin. Hah? Off mesin. Ora apa-apa sih. On. Starter. Keren, mantap. Oke, jumpa lagi di Nawaran Motor ya teman-teman ya. Ini untuk mesin F30 nya alhamdulillah sudah hidup, sudah nyala ya teman-teman ya. Tinggal kita nunggu. Nah, ini yang masih nunggu spare partnya dari Jakarta ya, untuk kontrol alarm yang depan sama juga kontrol alarm yang belakang. Nah, ini bannya mlengse. Bannya mlengse ya teman-teman semuanya ya. Kita coba starter dulu ya untuk engine-nya ya. Alhamdulillah untuk kemarin nggak mau hidup dan nggak bisa starter sama sekali. Kita cek untuk susi on ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah udah nyala. Untuk AC juga dingin. Jadi kemarin ini permasalahannya ini ya, laka ya atau accident ya di tol Batang ya, atau di tepatnya di PLTU kemarin. Dan yang masih belum hilang itu dari kontrol airbag. Nah ini ya, kontrol airbag ya teman-teman ya. Kalau untuk traksi dan sebagainya hilang ya, traksi dan sebagainya hilang ya. Ini kontrol airbagnya aja yang masih nyala, karena airbag yang di pilar B nya ini keluar ya, sama yang di jok. Nah, jok sebelah kiri ya. Kalau untuk yang di dashboard penumpang sama di setir aman ya, karena samping ya kenanya ya, bukan depan ya. Mungkin kalau kena depan keluar semua mungkin ya. Nah, ini tinggal merapikan nanti setelah ini ya. Setelah ini tinggal merapikan, terus kita bawa ke tukang cat ya teman-teman semuanya ya. Kita bawa ke tukang cat, kita rapikan dulu ya untuk terutama kaki, untuk electrical kita rapikan dulu. Setelah itu kita bawa ke tukang cat, lalu kita perbaikan untuk plafonnya ya. Nih seperti ini ya, plafonnya jebol. Cuma untuk yang kanan aman ya teman-teman semuanya, yang kiri aja yang kena ya. Untuk yang kanan aman. Untuk kilometernya berapa ini? 100 ya.
100 berapa ini, 123 ya untuk kilometernya ya. Aman untuk elektrik, aman ya, fungsional ya. Nah ini function airbagnya ya yang kemarin aman. Untuk yang di ini aman ya, untuk yang di apa namanya seatbelt aman ya. Jadi ini yang cuma yang belakang aja ya, yang belakang sama yang pilar B ya teman-teman ya. Nih pilar B nya. Kondisi mesin ya teman-teman. IPS baterainya ya, untuk kondisi IPS baterainya ini harus ganti sebenarnya ya untuk IPS baterainya ya, cuman ini kita yang penting nyala dulu ya, nanti kita ngobrol dulu sama ownernya ya. Soalnya lumayan mahal untuk IPS baterainya. Untuk cek kelistrikan lampu-lampu coba ya, masih aman apa enggak ya. Mudah-mudahan sih aman, enggak ada masalah. Oh aman ya untuk lampu ya. Nah, tuh. Aman untuk lampunya aman. Berarti itu ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan untuk kontrol alarm hari ini datang ya, biar kita bisa memasang untuk kontrol alarmnya ya. Oke, sementara itu dulu ya untuk progres BMW F30 yang kemarin habis laka ya. Ikuti terus keseruannya, ikuti terus informasi dari Navaran Motor ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Navaran Motor ya. Ini untuk apa namanya kontrol alarm yang depan sudah datang ya, dan sudah terpasang rapi ya teman-teman ya. Nah ini untuk posisinya seperti ini ya. Ini adalah kontrol alarm yang depan yang kemarin mengalami bengkok ya teman-teman ya. Mengalami bengkok ya. Ini sudah terpasang aman ya, rapi ya. Nah itu ya teman-teman. Nah jadi yang parah itu kemarin yang pendek ya, terus yang panjang juga kita ganti sekalian ya, karena bengkok juga ya teman-teman semuanya ya. Nah terus untuk yang belakang kita update hari ini untuk yang belakang ya teman-teman ya. Jadi yang belakang itu seperti ini ya. Jadi yang belakang ada 3 titik yang mengalami kebengkokan ya. Pertama dari ini tatakan yang dapat per ini ya. Yang kedua untuk stabil belakang ya, stabil belakang, atau teman-teman menyebutnya biasanya tulang anjing ya. Terus ini yang atas ini ya, ini yang atas nih. Coba kita review untuk seperti apa parahnya, rusaknya. Nah seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Nah ini untuk yang atas ya, yang atas tapi belakang ini seperti ini teman-teman semuanya. Terus ini yang dapat ini ya, atas ya, atas tapi yang tengah. Dan ini untuk ada bautnya ini. Nah ada bautnya ya. Nah ini untuk apa ya, tatakan per belakang ya, swing arm atau ya kontrol arm sama. Untuk pusingnya sebenarnya masih bagus ya. Nah dan ini untuk yang depan ya, yang depan nah seperti ini ya.
seperti ini. Ini juga pecah ya, pecah, kelihatan nggak? Nah ini pecah nih, pecah. Jadi untuk yang belakang kita tunggu ya, tunggu, mudah-mudahan besok sampai lah, mudah-mudahan besok sampai, supaya nih hari ini bisa untuk yang depan sudah ready, tinggal yang belakang ya, mudah-mudahan hari ini bisa sudah ya, kemarin sudah terkirim ya, tinggal besok ya, tinggal besok nunggu yang sebelah belakang ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya, tinggal setelah yang belakang kita setelah yang belakang selesai, untuk kaki selesai, kita langsung lanjut ke repaint ya. Ini kita nanti kita repaint ulang ya, bawa ke tukang cat ya teman-teman semuanya ya. Oke, untuk sudah hampir ya 65%, untuk engine oke, untuk transmisi oke, untuk kelistrikan juga sudah oke, untuk EPS juga sudah oke ya teman-teman semuanya ya. Nah terus untuk kemarin itu, kalau mobil accident itu pasti mengalami yang namanya apa ya, kalau BMW ya, terutama BMW itu untuk elektriknya pasti secara tidak langsung itu, atau secara langsung pun itu terputus ya teman-teman semuanya ya. Jadi kemarin nggak bisa starter, atau untuk indikator instrumen cluster itu mati semua ya teman-teman kemarin ya. Jadi itu untuk ngatasinya gimana? Sama halnya kalau pas baterainya habis, atau setrumnya atau dayanya mobil itu nggak ada sama sekali. Nah kita mau mindahnya gimana mas? Nah itu ada triknya ya, kalau untuk BMW ya. Kebetulan di sini ada BMW F30 ya, yang kemarin mengalami crash atau bermasalah. Oke, ditunggu next videonya ya, cara mengatasi supaya mobil itu bisa di posisi di N dan bisa diajuin maju mundur. Ini posisi P ya teman-teman ya. Nah posisi P, dan untuk yang joystick itu walaupun kunci on itu, untuk joysticknya nggak bisa dipindah ke posisi N ataupun ke posisi D ya, nggak bisa. Jadi harus sambil starter. Nah bismillah, kita coba starter ya. Nah, ini posisi P ya. Nah, baru bisa dipindah ke posisi D, ini ke posisi N ataupun ke posisi R ya. Nah kalau ke posisi P itu harus pencet P nya. Nah seperti itu. Nah kalau semisal mobil nggak bisa hidup, otomatis untuk transmisinya nggak bisa dipindah. Nah cara mindahnya gimana? Cara mindahnya tuh kita harus lewat bawah ya, harus ngolong ya teman-teman semuanya ya, harus ngolong. Terus habis ini kita videoin ya, kita akan kasih tutorial cara supaya posisinya di N ya teman-teman ya. Oke, sementara gitu dulu ya teman-teman. Untuk tutorial yang kedua kita buatin dulu ya untuk videonya ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka. Thank you, salam nakaran motor ya. Thank you. Ini untuk engine oke ya mas ya, di dashboard ya, di instrumen oke ya engine ya. Orang kendor. Enggak mas, lagi mas, bagus, Keras maksudnya. buat trip from. Nih udah bisa tak. Nah ini untuk engine oil level oke. Engine oil level oke. Perform reset. Ini tire monitoring oke semua ya. Service equipment. Engine oil ini. Rata-rata berapa mas? Gimana? Harganya rata-rata berapa nih?
di 100 sampai 200. 100-an. 100 sampai 200. Tergantung kondisi namanya. Ini KM-nya udah belum. Tapi lupa pemutihan kan. Oke. Physical checks, oke. Aman. Ini tinggal engine oilnya aja nih, engine oil. Engine oil mendekati untuk engine oil. Tapi levelnya masih oke. Engine oil level oke. Tapi olinya sudah mulai jelek ini, Mas Agus. Bolo iki atul-atule modele ngene iki piye bolo? Terus nek mindah iki piye iki bolo? Wah. Ki mobil anyar bisa nah. Ya Allah. Ki on, iki posisi ning P. Ora gelem dipindah bolo. Oh, ora gelem dipindah. Terus iki lek pengen ngundurke barang piye nek semisal baterai nek entek ngedrop ki piye juran bolo? Semisal mobil iki mogor iso starter njur piye iki bolo? Duh, lah iki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Navran Motor ya. Ini lanjutan video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi untuk sebenarnya bukan F30 aja ya, untuk E46 ke atas, E46, E90, F30 dan setelah selanjutnya itu kalau semisal accident itu daya atau ini ya terputus ya dayanya, daya yang ke instrumen cluster itu semua terputus. Jadi untuk baterainya itu terputus ke semua electrical ya, terputus ya. Jadi di sini kalau ini kan sudah pakai joystick ya teman-teman ya, joystick ya. Kalau yang sudah biasa pegang apa namanya F30 atau yang pokoknya yang model shifternya seperti ini. Nah ini kalau dia nggak on, nggak nyala, bukan nggak on ya, kalau engine-nya nggak on atau engine-nya nggak nyala, ini nggak mau dipindah ya teman-teman ya. Jadi sangat kesulitan sekali semisal mobil accident dan mobil harus di towing, sedangkan posisinya biasanya kalau nggak di P ataupun masih di D atau gimana aku juga kurang tahu ya. Yang jelas mesti kita semisal harus memposisikan ke N dulu ya teman-teman ya. Nah, semisal ini simulasi aja ya. Kita matikan dulu AC-nya. Nah, kita matikan, kita off ya. Ini off. Ini kan nggak bisa dipindah. Walaupun kita ini engine on ya, ini tetap nggak mau dipindah. Nah, tetap nggak mau dipindah. Nah, kalau semisal instrumennya mati atau dayanya mati yang ke instrumen, ke tombol engine start, kita kan repot untuk memindahkan dari P ke N N ya. Dari P ke N kita kan repot untuk memindahnya. Jadi untuk BMW itu mungkin ada trik lain ya. Cuman yang saya tahu itu BMW harus ngolong ke bawah. Biasanya membuka yang untuk E90 ke bawah, 46 E90 atau E36 itu dari shifternya, pemindahnya ya. Jadi dari tongkat shifternya itu kita harus memindah atau melepas. Jadi dari bawah kita bisa pindah secara manual. Lah, kalau ini caranya gimana mas? Nah seperti ini on aja, ini nggak mau pindah loh mas. Nah ini nggak mau pindah, apalagi kalau dayanya mati. Nah tak kasih tahu caranya ya teman-teman ya. Ini bukan bermaksud saya sok tahu atau apa ya. Ini mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Pasti next time pasti bukan saya mendoakan ya, kalau teman-teman menemui atau mekanik-mekanik semua menemui F30 laka dan nggak mau starter atau nggak mau on, itu caranya netralin gimana. Nah
kita cara netralin lewat bawah. Kita cari kunci bintang ya, atau L bintang ya teman-teman ya. Ini L30 atau bintang 30 ya. Nah, itu di sini ada penyetelnya ya teman-teman ya. Kita dorong aja ke atas ya teman-teman ya. Dorong aja ke atas ya. Posisinya nggak memungkinkan ya teman-teman. Jadi gambarnya agak. Nah, ini kita dorong aja. Nah, ini dorong aja kita sampai posisi netral atau posisi yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, dia mau kan, ada suara ceklek gitu kan. Nah, itu berarti terlepas dari posisi P ya teman-teman ya. Nah, mungkin seukuran ini ya teman-teman ya. Nah, sini ya, ini ada pelatuknya ya. Nah, kita coba lihat dari atas ya teman-teman ya. Nah, ini sudah posisi N ya teman-teman ya. Nah, ini udah posisi N ya teman-teman ya. Nah, berarti mobil bisa didorong ataupun digeser ya kalau udah posisi N ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita mau mengembalikan ke posisi P nya lagi, kita harus kendorin baut tersebut ya teman-teman ya. Ini kan sudah bisa starter ya. Jadi itu hanya simulasi aja buat teman-teman semuanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini apakah bisa dipindah? Tetap nggak mau. Nah, tetap nggak mau. Nah, semisal kita mau starter ya, ini kan tetap bisa di starter nih untuk engine-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bisa ya, dan ini tetap bisa pindah di posisi D, N, R, tapi nggak bisa parkir karena tadi itu ya. Nah, karena tadi itu ya, kita harus mengembalikan ke posisi semula biar bisa P lagi ya teman-teman ya. Nah, kita kembalikan dulu ya. Oke, seperti itu ya. Kita matikan dulu. Nah, kita matikan dulu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita posisikan ke ke P lagi ya. Tinggal kendorin aja ini ya teman-teman. Nah, sampai full ya, mentok ya. Nah, sampai ini bebas. Nah, ini udah bebas. Kita tambah lagi sedikit ya. Nah, udah seperti ini ya. Nah, pokoknya dari sini ya. Kalau nggak ada kunci L, kita dorong aja biasanya bisa ya. Tapi berat. Tapi berat ini ya. Nah, nih seperti ini ya. Oke teman-teman, kita cek lagi ya di instrumen klasernya. Kita on dulu ya. Nah, udah posisi P ya teman-teman ya. Udah di posisi P ya ini ya. Udah posisi P. Terus kita coba starter ya. Nah, kalau tadi dipaksa di posisi N kan nggak mau ya. Nanti ini bisa ya. Nah, oh, tuh. Udah ya. Udah. Oke. Mantap. Oke ya, jadi itu ya teman-teman ya semuanya ya.
prosesnya seperti itu. Kalau teman-teman ada kesulitan di F30 atau mau parkir nggak bisa, mau dipindah mobilnya nggak bisa, atau baterai drop dan sebagainya, jadi yang pertama itu harus menghidupkan daya dulu ya, daya dari baterai ke semua elektrik semua ya. Jadi kalau nggak ada daya dari baterai ke elektrik semuanya, atau nggak bisa starter atau apa, nah, jadi kita permasalahannya harus cari dulu permasalahannya, ngedrop atau apa, baru bisa memindah ini ya. Atau kalau emergency langsung saja ke kolong, pindahkan, nanti bisa dengan cara yang tadi saya sampaikan itu ya teman-teman ya. Thank you, salam Navaran Motor. Teman-teman, setelah penggantian ini ya, kontrol alarm belakang ya, ini yang bengkok, akhirnya ini mobilnya bisa berjalan lagi ya. Yuk, itu yang belakang. Oke, selamat pagi, salam jumpa di Navaran Motor semuanya teman-teman ya. Ini kita lagi test drive ya untuk F30 yang kemarin habis pemasangan kontrol alarm depan, kontrol alarm belakang, dan juga di engine analisa ya di beberapa titik ya, karena mobil ini kemarin baru mengalami accident dan kita harus menghidupkan ulang, harus reset ulang, terus ada beberapa part yang kita harus ganti ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah mencoba untuk test drive ya teman-teman ya, mencoba untuk test drive untuk cek engine, aman ya, cuman yang masih nyala itu karena airbag yang itu ya teman-teman semuanya ya. Dan ini masih tahap uji coba ya teman-teman ya. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Nanti setelah kita test drive kita akan list beberapa ya, untuk kekurangan mobilnya, entah itu dari handling, dari tenaga, ataupun dari sistem pengeremannya ya teman-teman ya, dan juga dari kaki-kakinya ya, karena kaki-kakinya banyak yang mengalami pergantian ya teman-teman ya, entah itu dari kontrol alarm depan ataupun yang belakang ya teman-teman ya. Ini untuk dashboard engine-nya atau untuk instrumen clusternya ya teman-teman semuanya. Untuk AC aman, dingin ya, nggak ada masalah kalau AC. Untuk mesin juga aman ya, cuman untuk remnya agak magel ya teman-teman ya. Tahu magel atau keras ya, remnya keras ya. Ini belum saya cek ya, kemarin saya pas nyoba kok remnya agak beda ya dari mobil-mobil biasanya ya. Ini memang agak keras ya kalau untuk remnya ya, menurut saya loh, saya pribadi itu agak keras ini. Nah, jadi penyebab rem keras itu banyak ya, bisa dari apa namanya, banyak ya penyebabnya, dari servo, atau bisa dari vakum pumpnya, atau bisa dari yang lainnya ya, atau mungkin dari ABS-nya ya. Ini saya kira agak keras ini untuk remnya, keras banget malah. Jadi agak membahayakan ya kalau kecepatan tinggi ya. Kita nanti pokoknya cari permasalahannya ya, dari yang kurang enak kita enakan lagi, atau kita repair lagi. Nah, untuk pagi ini rencana kita mau bawa mobil ini ke tukang cat ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu, subhanallah ada wa manalu mukrin wa inna illa rabbina lamunqaribun. Pokoknya kita berdoa dulu, hari ini hari Jumat, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan diberikan rezeki yang melimpah buat teman-teman semuanya ya. Nanti kita spill ya kalau udah sampai ke tukang catnya ya teman-teman semuanya ya. Jadi apa-apa yang perlu di repair dan diperbaiki.
Jadi nanti tetap saya spillkan ya bagian-bagian yang perlu dicat ya teman-teman semuanya ya. Dan kita ini sekalian ngambil mobil Ayla yang kemarin juga dicat ya di sana ya. Oke teman semuanya, ikuti keseruan kami ya tentang oprek otomotif dan lain sebagainya ya. Oke, salam di Nawaran Motor teman-teman semuanya. Thank you. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai ya di bengkel cat genteng ya teman-teman semuanya. Nah ini hasil pengecatan yang kemarin ya. Ini dari bumper, tapi untuk mica stopnya belum kita pasang ya. Masih seperti ini ya teman-teman semuanya. Ini untuk hasilnya seperti ini. Pelek juga sekalian dicat ya teman-teman semuanya. Nah untuk pintu seperti ini hasilnya. Ini agak terlalu lebar tapi tidak apa-apa, masih tidak wajar ya. Seperti ini hasil dari pengecatannya. Sedikit ya, tapi nggak termasuk dicat ya dari yang kemarin ya. Keren lah, jadinya keren bener. Rosomen
Telepon nih. Hendak obeng main karo bengkel. Bengmen gak obeng. Cabut dulu ini. Ini mau lepas ini apa? Airbagnya pecah ini soalnya. Oke teman-teman, untuk perbaikan F30 nya udah selesai ya teman-teman ya. Ini antaranya mau dibawa pulang ya. Pulang ya Mas ya. Motor mantap. Terima kasih. Terima kasih Mas Abi udah berkunjung ke sini ya. Terima kasih banyak Mas. Mudah-mudahan untuk mobilnya normal, awet, nggak ada kendala lagi. Untuk perjalanannya juga dipermudah, nggak ada halangan di jalan lagi. Semoga bisa langsung cepat ketemu sama keluarga ya teman-teman ya. Ini soalnya jauh nih. Ke mana Mas? Jombang ya? Jombang. Jombang. Oke. Hah? Jombang oleh? Jombang. Betul. Ke Jombang ya, Mas Abi ini mau lanjut ke Jombang ya. Yuk. Hati-hati Mas Abi. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati ya Mas Abi ya. Thank you udah mampir ke Navaran Motor.